Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Muzi dengan NIM 22050006. Di sini saya akan menjelaskan, mempresentasikan tentang peralatan-peralatan apa saja sih yang ada di produksi migas. Nah, pada gambar di sini ada bagian-bagian dari surface sampai ke subsurface. Yang pertama yaitu ada surface casing. Surface casing adalah casing yang dipasang setelah konduktor casing. Kedalaman surface casing ditentukan berdasarkan dari unconsolidated sand atau pasir lepas, serta kedalaman air tawar yang dilindungi. Nah, rangkaian selubung pertama yang dipasang dan disemen di dalam sumur yang tujuan utamanya adalah untuk melindungi akuifer air tawar. Ini juga mencegah hilangnya sirkulasi saat pengeboran lebih dalam, dan juga mendukung peralatan pencegahan ledakan jika digunakan, dan mendukung string casing dan pipa yang lebih dalam, dan berfungsi juga untuk mendukung peralatan kepala sumur, dan juga menopang berat lapisan selubung lainnya. Nah, yang kedua yaitu ada intermediate casing. Casing yang dipasang setelah surface casing biasanya juga menutupi formasi yang bermasalah. Pada umumnya juga dipasang di kedalaman sumur yang dalam untuk mengisolasi formasi bertekanan abnormal, zona sirkulasi yang hilang, bagian garam, dan ukuran dari intermediate casing. Intermediate casing ini tergantung ukuran surface casing dan grade yang dibutuhkan guna dapat menahan kondisi di subsurface. Fungsi dari intermediate casing ini untuk mengisolasi berbagai lapisan tekanan, untuk memfasilitas sirkulasi normal cairan pengeboran, dan melindungi casing produksi. Nah, selanjutnya yaitu ada semen. Semen dan anulus ini sudah dipasang ketika pengeboran berlangsung. Anulus itu ruang kosong atau rongga antara pipa produksi dan rangkaian casing terkecil. Nah, anulus itu nanti kemudian di cementing agar tidak terjadi rengkah atau mengalami runtuh di dalam formasi itu. Nah, selanjutnya yaitu ada tubing. Tubing itu merupakan pipa alir vertikal yang ditempatkan di dalam casing produksi yang berfungsi untuk mengalirkan fluida produksi sumur ke permukaan atau mengalirkan fluida injeksi ke dalam sumur. Di samping itu, tubing dapat pula digunakan dalam pekerjaan swab seperti cementing, sirkulasi pembersihan lumpur, dan mengalirkan fluida serta material peretak hidrolis dan pengasaman. Di dalam sumur, tubing digantungkan pada tubing hanger dan biasanya ditempatkan beberapa feet di atas zona perforasi. Ketika di kedalaman ada masalah tekanan yang membuat susah untuk mengatasi tekanan di dalam permukaan atau subsurface, ada beberapa cara atau metode buatan atau juga bisa disebut artificial lift. Artificial lift itu adalah buatan yang dimana untuk ketika mengalami tekanan yang tinggi di dalam bawah permukaan itu ada artificial lift, gas lift, yaitu suatu metode pengangkatan buatan yang dilakukan dengan cara menginjeksikan gas tekanan tinggi ke dalam sumur melalui anulus casing dan masuk ke dalam tubing. Terus juga pemilihan ukuran tubing dan jumlah tubing itu berkaitan dengan perhitungan pressure loss sepanjang aliran dalam tubing. Agar fluida dari dasar sumur mencapai permukaan, maka selisih tekanan aliran dasar sumur atau PWF dengan kehilangan tekanan di bawah tubing harus lebih besar dari tubing head pressure atau THP. Nah, selanjutnya yaitu ada bottom hole. Bottom hole jok di samping jok yang dipasang di permukaan. Kadang-kadang juga dibutuhkan jok yang dipasang di dalam sumur. Pemasangan bottom hole jok ini diantaranya dimaksudkan untuk mendapatkan koefisien pemakaian tenaga ekspansi gas yang lebih tinggi.
memperpanjang sumur-sumur alam dengan jalan membebaskan gas yang berasal dari larutan minyak untuk memperingan kolom minyak dan menambah besar kecepatan alir di dalam tubing, dan juga mengurangi atau mencegah pembekuan freezing pada alat-alat kontrol di atas permukaan dengan jalan memasang cuk pada ujung bawah tubing. Nah, alat selanjutnya yaitu adalah packer. Packer berfungsi untuk menyekat anulus antara casing dan tubing, serta memberikan drawdown yang lebih besar. Fungsi pokok dari packer adalah memisahkan atau mengisolasi anulus tubing dengan casing dan membantu efisiensi produksi. Nah, fungsi-fungsi lain juga alat packer ini ada fungsi-fungsi lainnya juga. Yang pertama yaitu untuk memisahkan zon-zon produksi. Yang kedua yaitu mengisolasi lubang perforasi selama squeeze cementing. Yang ketiga yaitu tempat penambatan tubing. Yang keempat mengisolasi casing atau liner yang bocor. Dan terakhir adalah sebagai fasilitas well service operator atau semi stimulasi squeeze. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang apa saja sih peralatan yang ada di produksi dari surface sampai ke subsurface. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.